Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2415 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kupas tuntas ayat demi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Dengarkan bersama-sama. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Haleluya. Yang pertama ayat 1. Perhatikan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kita teladan bagaimana memulai pelayanan. Kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus berjalan. Saudara, kalau sekarang ini kita mungkin sudah dipermudah dengan kendaraan, seharusnya kita lebih giat lagi memberitakan Injil. Amin. Saudara, seharusnya kita yang sekarang sudah dipermudah dengan pesawat terbang, dengan kapal laut, dengan kendaraan yang kita miliki, atau kita bisa naik juga angkot, dan lain sebagainya, saudara. Seharusnya kita lebih semangat dalam memberitakan Injil karena ada banyak tempat yang bisa kita jangkau. Dengan banyaknya fasilitas transportasi yang kita bisa gunakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat cara Tuhan melayani, memberitakan Injil. Tuhan Yesus berjalan kaki. Dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini satu teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada 12 murid, kepada orang-orang pada saat itu, dan kepada kita semua orang percaya. Bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan. Amin. Kita harus melayani dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita. Saudara, kalau sekarang ini orang mau melayani, mereka bertanya dulu, fasilitas yang saya dapatkan kalau saya melayani di gereja ini apa? Saudara, ini terjadi. Oh, kalau saya tidak dapat fasilitas, lebih baik saya melayani di gereja lain yang menawarkan saya fasilitas. Saudara, seharusnya kita belajar teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanan yang bisa saya katakan dari tidak ada. Dari tidak ada fasilitas saja, Tuhan Yesus melayani dengan sepenuh hati. Amin. Sudah seharusnya saudara dan saya yang hidup
di zaman ini yang lebih mudah daripada zaman dulu itu, saudara seharusnya saudara dan saya lebih bersemangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur di zaman sekarang ini semua fasilitas dipermudah. Di zaman Yesus sulit, saudara. Untuk pergi ke kota-kota lain itu butuh perjalanan yang sangat jauh. Dan saya percaya saudara, membutuhkan juga dana yang cukup besar. Kita bersyukur sekarang ini kita dipermudah. Saudara, gunakan semua fasilitas-fasilitas transportasi, telekomunikasi, media sosial yang kita punya, saudara, jadi sarana untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Tidak perlu ada fasilitas. Kita mulai saja dengan apa yang ada. Bersyukur kalau saudara punya fasilitas. Kalau saudara punya fasilitas transportasi, saudara, seperti kendaraan, saudara, seharusnya kita tambah semangat dalam memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum terjangkau. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan sekarang ini, saya heran dengan gereja-gereja sibuk memenangkan jiwa dari gereja A ke gerejanya. Saudara, itu bukan pola Yesus. Berkali-kali saya katakan dalam pertemuan, dalam khotbah saya, saudara, kalau gereja saudara dipenuhi dari jemaat yang pindah dari gereja-gereja lain, saudara, jangan bangga, saudara. Tuhan juga nggak bangga dengan apa yang terjadi sekarang ini. Gereja-gereja besar sibuk memindahkan dari jemaat-jemaat dari gereja-gereja sekitarnya untuk memenuhi gereja besar itu. Saudara, Tuhan sedih melihat pola-pola seperti itu. Itu pola perampok alias bajak laut, saudara. Yang senang ya bajak lautnya. Tuhan gak senang dengan cara-cara gereja sibuk memindahkan dari jemaat lain ke gerejanya. Tuhan gak senang. Yang senang itu ya bajak lautnya. Yang senang itu ya mungkin pendeta gereja itu dan bendaharanya. Tapi Tuhan sedih melihat pola-pola seperti itu. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia turun dari desa ke desa, kota ke kota. Turun berjalan kaki berkeliling. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak di luar sana. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, mari kita pergi memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Memang mungkin belum kita langsung tuai. Kita menabur saja. Saya percaya satu hari nanti kita akan menuai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah berjalan kaki, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya semua orang yang mendengar kabar baik itu, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ayat 2, perhatikan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya tangkap di sini. Orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, wajib melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang sudah mengalami kuasa Tuhan, saudara yang tadinya pernah sakit parah dan saat ini saudara sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara seharusnya saudara sudah melayani Tuhan sekarang ini. Amin. Saudara yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, baik itu kesehatan saudara, baik itu perekonomian saudara, keluarga saudara. Saudara sudah mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sudah sepatutnya saudara saat ini mengambil bagian dalam melayani Tuhan.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa perempuan-perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, dari berbagai penyakit, mereka adalah Maria Magdalena, Yohana, istri Kusa, Susana, dan lain sebagainya. Mereka semua mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, saudara punya modal untuk bersaksi. Amin. Dan kesaksian saudara itu akan memberkati banyak orang, karena kesaksian saudara itu hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa kalau saudara melayani itu jadi satu beban. Melayani itu satu kebanggaan. Amin. Saudara dapat melayani raja di atas segala raja, bukankah itu satu kebanggaan? Coba saudara tanya kepada mereka yang melayani presiden, menteri, atau pasukan pengaman presiden. Coba saudara tanyakan kepada mereka. Senang nggak dapat melayani presiden? Pasti mereka mengatakan, saya bangga bisa melayani Bapak Presiden. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita yang melayani Tuhan. Kita terlebih lagi, lebih bangga daripada mereka yang melayani manusia. Saudara dan saya yang mengambil bagian dalam pelayanan, mungkin itu bagi orang itu pelayanan yang kecil, yang sepele. Tapi yang jelas saudara, melayani Tuhan itu upahnya sama. Amin. Jadi saudara jangan berkecil hati kalaupun saudara hanya dipercaya, saya hanya bertugas menerima tamu. Saya hanya bertugas pelayanan warta jemaat, doa persembahan, hanya pelayanan sekolah minggu, hanya pelayan altar dan sebagainya. Saudara sama upahnya 1 dinar. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan jangan berkecil hati. Saudara yang saat ini sudah mengalami kuasa Tuhan, saudara tidak mengambil bagian dalam pelayanan, saudara adalah orang yang durhaka. Kenapa saya sebut orang durhaka? Karena saudara sudah mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tapi saudara tidak mau melayani. Bukankah itu orang sombong? Orang yang tidak tahu diri. Sudah seharusnya kita yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita belajar orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, wajib hukumnya untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, ayat 3, perhatikan. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, baik itu diberkati secara finansial, saudara harus mendukung pelayanan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang bekerja, saudara yang jadi karyawan, jadi pegawai negeri, saudara yang punya jabatan tinggi, jabatan yang penting, saudara pengusaha, saudara diberkati Tuhan secara perekonomian, saudara juga harus menjadi pendukung dalam pelayanan. Amin. Support pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan saudara menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Amin. Saudara, saya percaya ketika saudara mendukung pelayanan, Tuhan akan semakin memberkati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara nggak rugi ketika saudara mensupport hamba Tuhan. Baik itu hamba Tuhan yang ada di desa, yang merintis, yang membutuhkan uluran tangan saudara dalam pembangunan gereja dan lain sebagainya, saudara. Saya percaya persembahan saudara buat mereka, taburan berkat dari saudara untuk mendukung pelayanan itu tidak akan pernah sia-sia.
Tuhan memperhitungkan semuanya. Amin. Dan itu sudah menjadi kewajiban saudara. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara harus jadi berkat. Amin. Saudara diberkati Tuhan, saudara harus menjadi orang yang mensupport, orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Itu kewajiban saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah diberkati, ya jangan sok, saudara. Banyak orang sudah diberkati Tuhan, tapi sombongnya luar biasa. Sombongnya apa, saudara? Sudah mulai atur-atur pendeta, saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Saudara, kalau pun saudara diberkati Tuhan, dari segala aspek kehidupan, baik itu secara perekonomian, saudara, tetaplah rendah hati. Amin. Jangan merasa kalau saudara sudah diberkati lebih daripada yang lain, saudara sudah punya kuasa lebih daripada pendeta, sehingga pendeta saja saudara sudah atur. Dan banyak juga saya mendengar, saya melihat pendeta takut sama pengusaha di gereja. Karena mungkin persembahan pengusaha itu lebih besar atau sumbangannya terhadap gereja begitu banyak, sehingga pendeta takut sama orang itu. Saudara jangan. Kalau saudara diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Kalau saudara ditegur oleh pendeta, saudara tetaplah rendah hati. Jangan sok, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah rendah hati. Supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, dengar pesan firman Tuhan ini, saudara harus menjadi pendukung dalam pelayanan di gereja saudara. Atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok yang mulai merintis. Mereka sangat-sangat memprihatinkan. Saudara menjadi bagian untuk mendukung mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, kalau saudara mensupport hamba-hamba Tuhan yang masih merintis, yang membutuhkan uluran tangan saudara dalam pembangunan dan lain sebagainya, saudara akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Saudara nggak rugi ketika saudara tidak berbagi. Malah saudara kalau tidak berbagi, saudara rugi. Tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya upah yang besar yang Tuhan janjikan bukan hanya di surga tapi di dunia ini. Saudara akan diberkati lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah menjadi kewajiban saudara. Saudara diberkati, harus jadi berkat. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberi kita teladan. Bagaimana melayani Tuhan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Setiap kali kita ketemu orang, biarlah nama Tuhan yang kita ceritakan. Amin. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, kita belajar orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Ya, saudara yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dipulihkan rumah tangga saudara, yang sudah mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, saudara wajib melayani Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang diberkati Tuhan secara finansial. Ya, dalam usaha, dalam karir saudara, usaha saudara berhasil, saudara juga harus mensupport pelayanan di gereja saudara atau mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok yang sedang merintis atau lagi membangun gereja. Dukung mereka, support mereka. Saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara yang mau konseling, saudara yang mau sharing, sudah bisa hubungi WA saya di 081337 491360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.